Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya ideologi yang paling dahsyat di dunia ini adalah ideologi yang pusat perhatiannya adalah sesuatu yang agung, dan tidak ada ideologi yang pusat perhatiannya yang lebih agung daripada ketuhanan. Berita gembiranya bahwa bangsa ini ideologinya sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita mau melihat besar atau kecilnya satu bangsa, biasanya apa yang menjadi pusat perhatian bangsa itu. Jika yang menjadi pusat perhatiannya adalah sesuatu yang agung, yang luhur, yang besar, yang mewah, maka agunglah bangsa itu. Jika pusat perhatiannya adalah hal-hal yang remeh-temeh, berarti bangsa itu bangsa yang remeh. Dan bangsa ini pusat perhatiannya adalah ketuhanan, dan tidak ada yang lebih agung daripada isu ketuhanan. Kenapa? Karena isu ketuhanan itu isu yang sangat permanen, bukan isu temporal. Isu ini tidak ada expirednya. Isu ketuhanan, isu kemanusiaan, isu cinta persatuan, isu kebijaksanaan, isu keadilan, itu semuanya isu permanen, isu luhur. Ini dahsyat, ini luar biasa, ini sangat mewah. Jadi kalau mau lihat di mana kehebatan suatu bangsa, lihat saja dasar pijakan bangsa itu. Ada nggak? Kalau saya tanya, ada suatu bangsa di mana pusat perhatiannya Tuhan? Kalau jawabannya ada, maka hanya satu, yaitu Indonesia. Berarti leluhur kita luar biasa, para founding father kita ini dahsyat luar biasa, sampai bisa melahirkan satu gagasan, satu ide, satu ideologi di mana ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini luar biasa. Semuanya adalah isu-isu permanen, semuanya adalah isu-isu keabadian. Dengan isu ini, ketika bangsa ini menguat pada isu ini, maka bangsa ini akan menjadi rujukan dan kiblat dunia suatu saat. Jadi tinggal bangsa ini menyiapkan diri untuk mengukir dirinya dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan ketika nilai ini jadi ukuran, jadi ukiran sekaligus, ukiran nilai pada diri setiap anak bangsa, maka bangsa ini tidak akan punya musuh. Kenapa bangsa ini tidak punya musuh? Karena isunya isu ketuhanan. Ya. Jadi bangsa ini tidak pernah akan punya musuh. Suku lain, agama lain, aliran lain, golongan lain, itu bukan musuh. Tapi musuh bangsa ini, petanya adalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, perpecahan. Inilah musuh utama bangsa ini. Nah, untuk menghadapi musuh bersama ini, maka seluruh anak bangsa harus berhimpun, bersatu padu, menjadi elemen-elemen yang saling mengait, menguat, saling merakit dan merekat, saling bergandeng tangan untuk menghadapi musuh bersama tadi, yaitu kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, perpecahan, dan isu-isu yang merugikan bangsa ini. Jika bangsa ini menguat pada ketuhanan, maka semua fokusnya adalah ketuhanan. Disinilah nilai Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan mengapa bangsa Indonesia tidak mudah pecah? Karena pada diri mereka
sebagai warisan dari leluhur bangsa Indonesia, nenek moyang bangsa, pada diri mereka sudah tertanam secara primordial, secara batin, bahwa mereka adalah manusia yang berketuhanan. Mereka adalah manusia yang mengukir kemanusiaan. Mereka adalah yang mencintai persatuan. Mereka adalah manusia-manusia yang bermusyawarah, semangat musyawarah, semangat kerjasama, semangat gotong royong, semuanya ada di mereka. Semangat keadilan, semuanya bersemayam di diri mereka, baik mereka sadari atau tidak. Suatu ketika bangsa ini sudah mulai melek, sudah mulai sadar akan betapa besarnya ideologi ini, maka bangsa ini menjadi super power, menjadi adidaya di dunia. Kenapa? Karena ketika dunia memamerkan militernya, kita memamerkan ketuhanan dan kemanusiaan. Ketika bangsa lain memamerkan ekonominya, kita memamerkan ketuhanan, kemanusiaan, keluhuran, kebijaksanaan. Ketika bangsa lain memamerkan sisi apapun yang mereka punya, tidak ada yang lebih unggul dari bangsa ini. Kenapa? Bangsa ini memamerkan jiwa-jiwa ketuhanan, jiwa-jiwa kemanusiaan, jiwa-jiwa cinta persatuan, dan jiwa-jiwa cinta kebijaksanaan, jiwa-jiwa yang cinta pada keadilan. Isu ketuhanan, isu kemanusiaan adalah visi dan misi bangsa ini, dan ini isu-isu universal. Dimanapun pada diri manusia pasti ada nilai-nilai ketuhanan pada diri mereka, ada kecenderungan fitrah kemanusiaan pada diri mereka. Namun karena isu bangsa lain tidak terpusat pada masalah ketuhanan dan kemanusiaan, maka yang akhirnya mengedepan adalah bangsa Indonesia. Kenapa? Karena dasar kebangsaan ini, pijakan kenegaraan ini sedari mulanya sudah ketuhanan, sedari mulanya sudah kemanusiaan, sedari mulanya sudah cinta persatuan, sedari mulanya sudah cinta kebijaksanaan, sedari mulanya sudah cinta pada keadilan. Jadi kalau mau melihat suatu bangsa di masa depan yang akan menjadi mercusuar dunia, lihatlah bangsa Indonesia. Dari segi pijakan kebangsaannya, bisa pijakan kenegaraannya, semua sudah lengkap. Tidak ada bangsa, negara satupun di dunia ini yang mengangkat ketuhanan menjadi isu sentral, kemudian yang mengangkat kemanusiaan menjadi isu utama. Dan manusia, isu utama hidup ini sebetulnya isu ketuhanan dan kemanusiaan. Humanisme adalah kemanusiaan, tapi tidak ada ketuhanan. Tapi Pancasila, kemanusiaannya didahului dengan ketuhanan, kemanusiaannya yang berdasarkan pada ketuhanan, persatuannya berdasarkan ketuhanan, kebangsaannya berdasarkan ketuhanan, bukan kebangsaan yang menjadi isme, di mana right or wrong is my country, benar atau salah adalah negeriku. Indonesia tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia harus benar terus. Bangsa ini harus berpijak pada ketuhanan selamanya, harus berpijak pada kemanusiaan, di mana para founding father selalu mengatakan jadilah kalian manusia merdeka. Maka tidak ada manusia yang lebih merdeka daripada manusia yang berketuhanan. Tidak ada manusia yang lebih merdeka daripada manusia yang berkemanusiaan. Tidak ada manusia yang lebih merdeka daripada manusia yang cinta persatuan. Makanya kata merdeka ini sangat sakral. Merdeka atau mati maknanya adalah berketuhanan atau tidak. Lebih baik mati daripada tidak berketuhanan. Lebih baik mati daripada tidak berkemanusiaan. Lebih baik mati daripada tidak cinta persatuan. Jadi apapun, apakah keyakinan atau agama
atau klaim-klaim apapun yang tidak ada Pancasila di sana, maka dia tidak punya makna. Klaim-klaim agama yang disuarakan oleh pihak manapun yang masuk ke Indonesia, ketika tidak ada nilai Pancasila di situ, maka dia akan tertolak dengan sendirinya oleh bangsa ini. Kenapa? Karena bangsa ini sudah tertanam nilai Pancasila. Artinya apa? Tidak mungkin satu agama diterima di mana di situ tidak ada ketuhanan. Tidak mungkin satu agama di mana di situ tidak ada kemanusiaan. Tidak ada satu agama di mana di situ tidak ada suara persatuan, suara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi setiap agama yang diterima di sini adalah agama yang memenuhi syarat-syarat Pancasila. Inilah dasarnya ketika ribuan suku di Indonesia mereka tetap bersatu. Kenapa? Karena ideologi Pancasila inilah yang merekat dan merakit. Ya, semua agama berketuhanan. Semua agama mengajak pada persatuan. Semua agama mengajak pada kemanusiaan. Semua agama cerita tentang kebijaksanaan. Semua agama cerita tentang keadilan. Sehingga agama apapun ketika dia masuk ke sini dan tidak menerima Pancasila, berarti agama itu langsung kelihatan dia agama palsu. Langsung dia kelihatan di negeri ini sebagai agama abal-abal bahasa sekarang. Kenapa? Karena bangsa ini sudah begitu cerdas melihat tidak mungkin ada agama tanpa ketuhanan, tidak mungkin ada agama tanpa kemanusiaan, tidak mungkin ada agama tidak ada cinta persatuan di sana, tidak mungkin ada agama yang menolak hikmah kebijaksanaan, tidak mungkin ada agama yang menolak cita-cita keadilan. Inilah maka saya katakan bahwa apa yang menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila, tidak tertandingi oleh ideologi manapun. Persoalannya adalah tinggal bagaimana bangsa ini menyadari itu. Persoalannya adalah bagaimana pendidikan di negeri ini bermuara, berdasar, memuat pada cita-cita Pancasila. Pendidikan yang berketuhanan, politik yang berketuhanan, ekonomi yang berketuhanan, struktur sosial masyarakat yang berketuhanan, keluarga yang berketuhanan, individu yang berketuhanan, semuanya mengarah pada Pancasila. Apapun kegiatan yang berlaku di sini haruslah mengacu pada Pancasila. Ini sudah harga mati ketika Pancasila menjadi pijakan, menjadi keberpihakan bangsa ini. Bangsa ini tidak lagi menoleh kemana-mana, maka bangsa ini kelak akan menjadi bangsa adidaya, bangsa superpower. Kenapa? Karena seluruh manusia di dunia ini merindukan ketuhanan. Seluruh manusia yang tersebar di bulatan bumi ini merindukan kemanusiaan. Orang satu bangsa, dia bisa hidup tanpa ekonomi, tapi dia nggak bisa hidup tanpa ketuhanan. Manusia bisa hidup tanpa militer, tapi manusia tidak bisa bahagia tanpa ketuhanan dan kemanusiaan. Manusia bisa hidup tanpa apapun, tapi mereka tidak bisa hidup tanpa ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, ruh hidup manusia. Inilah yang kita akan bangun. Kita tidak menoleh ke barat dan ke timur. Kita hanya menoleh kepada Tuhan, kepada kemanusiaan, kepada persatuan, pada kebijaksanaan, dan pada keadilan. Ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan bangsa ini terus menyadari betapa pentingnya Pancasila, betapa pentingnya perhatian kepada Pancasila. Kita akan menginspirasi dunia. Kita menginspirasi dunia agar mereka menerima ini. Kenapa? Karena martabat manusia ada pada ketuhanannya. Martabat manusia ada pada kemanusiaannya. Martabat manusia ada pada cintanya akan persatuan. Martabat manusia ada pada
cintanya pada kebijaksanaan. Martabat manusia diukur ketika ada cinta akan cita-cita keadilan pada dirinya, pada hidupnya. Ini saja saya pikir tentang bahwa jika manusia Indonesia mengukir dirinya dengan ukiran-ukiran Pancasila, dengan ukiran-ukiran ketuhanan, ukiran-ukiran kemanusiaan, mengukir dirinya dengan ukiran cinta akan persatuan, cinta Bhinneka Tunggal Ika, cinta akan kebijaksanaan tadi, cinta akan keadilan, maka tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih mulia dari manusia itu, yang lebih mulia dari bangsa itu, kecuali yang lebih unggul adalah mereka yang lebih unggul dalam mengukir ketuhanannya, mereka yang lebih unggul dalam mengukir kemanusiaannya, mereka yang lebih unggul mematri, melukis, mengukir cinta persatuan pada dirinya, mereka yang lebih unggul dalam hal cinta kebijaksanaan dan cita-cita keadilan. Jika tidak, maka kalian adalah, bangsa Indonesia adalah manusia terhebat, manusia terunggul yang dilahirkan di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.